Teori komunikasi speech code yang membuat saya tertarik dengan teori ini, di mana teori ini meneliti mengenai kemampuan orang asing dalam kemampuannya untuk menyesuaikan suasana di sekitarnya melalui gaya bahasa orang lain atau ketika ia bersama dan berada di lingkungan orang asing. Dan menurut saya selalu melakukan hal tersebut. Contohnya, seperti saat ini sekarang saya berasal dari Riau dan saya berkuliah di Padang. So, topik ini cukup menarik untuk dibahas dan saya juga baru tahu ternyata hal simpel seperti ini ada teorinya dalam ilmu komunikasi. Jadi, speech code yaitu adalah kode-kode bicara yang membahas ke dalam konteks budaya. Dari cara ngomong dan juga bahasa, nah itu tuh juga termasuk ke dalam budaya. Speech code adalah komponen-komponen dari sistem kebudayaan yang membentuk gaya bahasa seseorang atau beberapa kelompok tertentu. Nah, awalnya teori ini tuh dikembangkan oleh Gary Philipson pada tahun 1983. Nah, teori yang dikemukakan oleh Gary Philipson ini, dia ingin membuktikan bahwa adanya speech code di dalam suatu kebudayaan, serta bagaimana keberadaan speech code tersebut sangat berpengaruh dalam kebudayaan. Jadi sejarah singkatnya itu bagaimana speech code ini ditemukan oleh Gary Philipson, itu karena dia tuh nggak sengaja masuk ke daerah baru, lalu dia itu bertemu dengan orang tua, remaja, anak kecil, pedagang-pedagang, dan juga orang-orang di sekitarnya yang ternyata cara mereka berbicara itu berbeda-beda dan juga bergantung pada latar budaya mereka masing-masing. Dimana speech code ini dimana terdapat budaya, maka di sana juga terdapat speech code yang khas. Dan juga di speech code ini ada beberapa proposisi yang diungkapkan oleh Gary Philipson. Yang pertama itu dimanapun terdapat budaya pasti memiliki speech code yang khas. Yang kedua, speech code mencakup retorikal, psikologi, dan sosiologi. Yang pertama psikologi, di mana seseorang itu berbicara dan mencerminkan kepribadian mereka dan identitas mereka sendiri. Contohnya seperti seseorang yang humoris mungkin akan memiliki kepribadian yang ceria dan santai. Dan yang kedua itu sosiologi, di mana respon yang disampaikan dalam berbicara harus berdasarkan fakta dan sesuai dengan norma-norma sosial. Contohnya seperti memberikan respon yang sesuai dengan norma yang sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu adalah retorikal, yaitu di mana Philipson mendefinisikan retorikal seperti pengetahuan akan kebenaran yang persuasi. Contohnya menggunakan argumen yang kuat untuk meyakinkan orang lain terhadap pendapat atau pandangan dari kita sendiri. Nah, proposisi selanjutnya itu pembicaraan signifikan bergantung pada speech code yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk menjalankan komunikasi yang terjadi. Seperti percakapan yang efektif itu terjadi apabila pembicara menggunakan cara bicara yang mudah dimengerti. Yang keempat yaitu adalah istilah-istilah dan aturan yang ada itu berkaitan dengan pembicaraan sendiri. Contohnya seperti menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh semua orang agar memberikan pemahaman yang lebih baik dari pembicara. Dan proposisi yang terakhir yaitu speech code berguna untuk menciptakan kayak memprediksi itu, menjelaskan dan juga mengontrol kehati-hatian dari perilaku komunikasi. Nah, jadi speech code ini dia itu adanya proses adaptasi dari seseorang yang baru mengenali budaya yang baru yang ia temui, dan akhirnya dia pun mengikuti budaya berbicara dari budaya yang ia temui itu. Contohnya seperti dari budaya A masuk ke budaya B, dan mau gak mau kita beradaptasi dong dengan budaya yang B yang baru kita temui. Contoh nonverbalnya seperti logat bicara, seperti halus, kasar, tegas gitu. Speech code ini merupakan suatu pembeda antara suatu budaya dengan budaya yang lain. Jadi bagaimana menjadi seseorang, bagaimana bertindak, dan bagaimana berkomunikasi dalam beberapa kelompok sosial. Jadi teori speech code ini juga bisa disambungkan dengan teori komunikasi interpersonal, di mana pada negara kita saat ini yaitu Indonesia banyak sekali budaya-budaya yang khas dan berbeda satu sama lain. Namun perbedaan tersebut akan menjadi lebih mudah untuk dipahami apabila kita menggunakan sistem etnografi atau kita bisa menggunakan bahasa nasional yang lebih mudah dimengerti. Dan juga beberapa contoh
yang bisa kita temui saat ini yaitu perbedaan daya bahasa, sehingga menggunakan bahasa Indonesia merupakan suatu hal yang cukup bisa dimengerti oleh banyak orang yang ada di negara tersebut, seperti saat ini di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan tentang speech code dari saya Nabila Khairani dengan NIM 2310863049 dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Sekian dari saya, terima kasih.